Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Zalfa Febri Viana dari Program Studi Kesehatan Masyarakat 2024B dengan NIM 2411016022. Jadi saya akan membuat ringkasan dari learning objective tentang kesiapan implementasi kebijakan kelas rawat inap standar di rumah sakit daerah. Yang pertama itu adalah kita dapat mengidentifikasi kata-kata sulit dan cara untuk menganalisis katanya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kata-kata sulit itu adalah istilah atau kata-kata yang sulit untuk dipahami dan jarang untuk digunakan. Kata-katanya ini tuh biasanya meliputi kata baku, kata formal, kata teknis, dan kata-kata yang tidak biasa untuk diucapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah definisi dari KRIS atau kelas rawat inap standar. Nah, definisinya ini adalah standar minimum pelayanan rawat inap yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan. Penerapan KRIS ini menggantikan kelas BPJS Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan rawat inap peserta. Selain itu, KRIS juga memberikan pelayanan satu kelas yang sama rata bagi pasien pengguna BPJS Kesehatan. Lalu yang ketiga adalah tujuan dari kebijakan kelas rawat inap standar atau KRIS. Program jaminan kesehatan ini ialah agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sangat layak dan tidak merugikan masyarakat dari segi finansial dengan cukup membayarkan dengan membayar iuran ataupun dibayarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat terpenuhi keperluan atau kesehatannya. Yang keempat adalah kebijakan KRIS untuk meningkatkan mutu pelayanan, mencapai efektivitas, dan untuk mendorong keberlanjutan. Kebijakan KRIS ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. KRIS ini memiliki 12 kriteria yang dirancang demi meningkatkan mutu kualitas pelayanan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang petunjuk teknis kesiapan sarana prasarana rumah sakit dalam penerapan kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional 2022, yaitu yang pertama, komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan, kelengkapan tempat tidur, suhu, padatan ruangannya, tirai, kamar mandi, dan outlet oksigen. Yang kelima adalah tantangan saat pengimplementasian KRIS oleh pemerintah dan tenaga medis. Tantangan yang pertama adalah defisit BPJS Kesehatan akibat tunggakan iuran oleh peserta tertentu. Yang kedua adalah resiko pengurangan tempat tidur di rumah sakit, ketidakpastian tarifan KRIS atau kelas rawat inap standar. Yang keempat, ada beberapa rumah sakit yang belum memenuhi 12 kriteria dari penerapan KRIS atau KRIS JKN, dan juga keterbatasan sumber daya. Yang keenam adalah persepsi atau stigma negatif kepada pemerintah mengenai sistem KRIS. Jadi sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan, masyarakat pengguna BPJS itu memahami dan merasakan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkatan kelas keanggotaan masing-masing. Tapi terkait dengan adanya kebijakan KRIS ini, ada banyak sekali beragam respon yang didapatkan dari masyarakat. Stigma negatif yang didapatkan yaitu harus diimbangi pula dengan penyesuaian besarnya iuran agar tidak ada pengguna yang merasa dirugikan dari kelas tertentu terkait dengan diberlakukannya kebijakan KRIS ini. Alasan yang paling banyak ditemukan diantaranya penerapan kelas standar akan mengurangi diskriminasi. Tapi mereka takut bahwa standarisasi kelas rawat inap ini akan mengakibatkan penurunan kualitas perawatan karena rumah sakit harus menyesuaikan fasilitas mereka dengan standar yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik pasien. Yang ketujuh adalah kebijakan KRIS diatur dalam peraturan pemerintah Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jadi pada 8 Mei 2024 resmi menghapus sistem kelas melalui peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Yang ke-8, amanah dari UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional atau JKN. Nah, undang-undang ini memberi amanah bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk, termasuk program jaminan kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan, bersifat wajib, dana amanat,
dan hasil penggolongan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk perkembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Yang kesimpulan adalah perubahan sistem pembayaran sampai tanggal 1 Juli 2025. Peraturan perubahan ini sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan. Menurut pasal 103 B ayat 8 Perpres tersebut menetapkan iuran manfaat dan tarif pelaksanaan akan berlakunya maksimal 1 Juli 2025 hingga tanggal pemberlakuan sistem baru peserta BPJS Kesehatan masih membayar iuran sesuai dengan aturan lama yang diatur dalam Perpres nomor 63 tahun 2022. Dalam aturan tersebut besaran iuran masih mengacu pada sistem kelas 1, 2, 3. Yang ke-10 adalah pasal 46 A ayat 1 Perpres 59 tahun 2024. Pasal ini tuh diisyaratkan kriteria fasilitas perawatan dan pelayanan rawat inap KRIS meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi serta terdapat ventilasi udara dan kelengkapan tidur. Demikian pula soal pencahayaan ruangan. Perpres itu juga mengatur pencahayaan ruangan yang dibuat mengikuti kriteria standar 211 adalah manfaat dari implementasi KRIS di rumah sakit daerah. Itu memiliki manfaat yaitu kesetaraan dalam pelayanan KRIS atau kelas rawat inap standar. Jadi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan dengan menetapkan standar yang sama dengan semua layanan rawat inap lainnya. Yang kedua itu adalah peningkatan kualitas fasilitas, yaitu rumah sakit menyesuaikan infrastruktur dan fasilitas mereka. Standar yang sesuai ini mencakup ventilasi udara, pencahayaan, kelengkapan tempat tidur, dan kepadatan ruang rawat. Yang ketiga adalah akses yang lebih adil agar tidak ada perbedaan lagi dalam kualitas pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS Kesehatan. Ini membantu menciptakan akses yang lebih adil dan merata bagi semua pasien sehingga tidak ada diskriminasi berdasarkan kemampuan finansial dan atau suatu sosial. Jadi sekian ringkasan dari saya akhiri. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya atau tidak dimengerti, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.